Baik, selamat pagi. Hari ini Titiang berada di Subak Selisihan Kangin. Dalam kegiatan kita memberikan motivasi kepada petani, sekaligus kita panen padi dengan varietas Inpari 32. Jadi Inpari 32 ini ditanam dengan perlakuan pertanian organik ya, sesuai dengan peraturan Gubernur Bali, dan tentu ini perlu proses panjang untuk menyebut tempat ini menjadi pertanian organik. Tapi prosesnya sudah berjalan dengan menggunakan pertanian organik. Nah, hasilnya ternyata sangat mengagetkan. Sempat pesimis Pak ya? Iya. Sempat down ya, gara-gara di awalnya tidak kelihatan bagus. Ternyata hasilnya bagus, tinggal nanti di ubin Pak, dihitung kira-kira berapa ton per hektar ini menghasilkan, sehingga untuk memberikan informasi ini, untuk meyakinkan bahwa pertanian organik itu tidak kalah dengan menggunakan pupuk kimia, maka kita harus memberikan keyakinan dan bukti kepada para petani. Ya, kita sudah terus bergerak, tapi kita belum mengatakan organik, karena proses menuju organik itu perlu waktu yang cukup panjang, kan? Paling tidak 3 tahun, baru kita dicek lagi untuk mendapatkan sertifikat nantinya. Tapi prosesnya sudah kita bergerak. Kita di Kelungkungnya bedanya adalah pupuk kompos yang kita produksi di TOS, kita berikan sebanyak-banyaknya kepada para petani. Tinggal petani minta dan kita produksi sebanyak-banyaknya, apalagi sudah masuk top 5, maka TOS ini akan memproduksi pupuk kompos sebanyak-banyaknya lagi. Nah, saya sampaikan kepada para petani, yuk nikmati pupuk gratis ini, sehingga nanti modal Bapak Ibu untuk menjadi petani awal tuh kecil karena pupuknya gratis, sehingga nanti walaupun harga beras tidak begitu mahal, tapi sudah mendapatkan keuntungan yang adanya pemerintah menyiapkan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi upaya kita untuk menciptakan pertanian ramah lingkungan ya dilakukan untuk memperbaiki kembali unsur hara tanah. Bapak coba cek Pak, bandingkan nanti setelah Bapak menggunakan pupuk organik atau pupuk kompos, bandingkan dengan menggunakan pupuk kimia. Kemudian yang kedua, lihat ekosistem yang di dalamnya. Ada tante mati, ada tan ulet tikeh, yang biasanya dulu itu kalau menggunakan pupuk kompos itu banyak, itu merupakan unsur penyubur tanah yang luar biasa. Tapi itu karena suburnya tanah kadang-kadang muncul seperti itu. Nah, inilah sebabnya tiang ingin ngobrol sama Bapak mangda weta perubahan pola pikir. Dan kemudian pada saat sekarang kita ingin meningkatkan pertanian organik, pemerintah Provinsi Bali sampai mengeluarkan peraturan gubernur tentang kawasan pertanian organik. Niki juga. Tapi Bapak jangan salah begini. Oh, jadi ngait pertanian organik panyidang mal ngadep. Niki juga salah sebenarnya Pak. Kenapa dia katakan salah? Yang mal ngadep nih belinya Pak. Masyarakat kan, yang Bapak dan beli malnya pasti ternyidang Pak. Makanya harga pertanian itu yang benar adalah standar Pak. Terkait dengan pertanian organik, ini Pak Gubernur sampun ya, jadi beliau sudah mencanangkan itu. Ini kayak yang bersambut Pak. Nah, tujuannya tidak lain dan tidak bukan Pak, ke depan niki unsur hara tanah, kesuburan tanah harus dijaga. Hasil pertanian juga begitu Pak. Jadi hasil sekali lagi yang katakan, kenapa orang mengatakan pupuk perlakuan organik itu mahal Pak? Karena di awal memang hasilnya sedikit, lebih sedikit Pak di awal. Kita kalau jujur Pak, ya jadi yang inginkan adalah mari Bapak berproses, karena menuju pertanian organik itu tidak cukup 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun Pak. Paling cepat itu berapa tahun? 3 tahun paling cepat Pak. Tapi itu belum maksimal. Kita mengembalikan Pak. Tetapi Bapak tidak boleh meninggalkan teknologi. Alat tanam harus Pak pakai, kan alat panen harus Pak pakai. Khusus ke apa yang bisa Pak gunakan teknologi, gunakan teknologi. Apa yang bisa Pak kembalikan dengan mengembalikan unsur tanah, kompos, kembalikan dengan nikel. Tidak semuanya harus kembali ke zaman dulu, nggak begitu Pak. Sehingga nanti Bapak sedikit menggunakan tenaga manusia, lebih santai Bapak, hasilnya bisa lebih besar. Itu di hulu Pak menanam. Mari sekarang bergerak Pak untuk menuju pertanian organik. Terus untuk pupuk Pak, untuk sementara niki. Nah kemudian yang berikutnya di hulu hilir. Nah niki Pak, hilir Pak, kita membuat inovasi Bima Juara. Beli mahal, jual murah. Niki bencang cepok yang coba mengupas niki. Beli mahal, yang sampun tugaskan 3 KUD untuk membeli gabah lebih mahal dari patokan pemerintah. Tiang sampun tugaskan Pak, dong, ampun hitung-hitung, nanti terserah sudah dibeli, sudah dilakukan itu apa belum. Berarti kalau
harga patokan pemerintah 42, berarti KUD harus mampu membeli lebih mahal dari itu. Nah, sehingga nanti kita tahu. Kemudian yang berikutnya, Pak, untuk nekan inflasi, Pak kan tahu nih, harga cabai tiba-tiba naik, Pak, demen dan cabai naik, nah, sampai di 100. Nah, coba jujur Pak, demen, kira-kira cen di unang anak demen jak sing, Pak. Kalau yang petani biasanya paling senang. Nah, iya nanti beli demen kira-kira. Nah, nih Pak. Makanya yang kita buat adalah harga standar, Pak. Nah, jadi Tiang akan berbicara dengan Pak Gubernur Bali. Tapi mohon ampun nih. Jadi tanah provinsi, Pak, Tiang akan coba ngeplot tanah nike, misal nagen lebaran, Pak. Nagen galungan. Harga tiba-tiba pleng naik, Pak, tuh. Uyang-uyangan semua, Pak. Sehingga harga itu menjadi kacau. Itu yang disebut dengan inflasi daerah, Pak. Pemerintah, Pak, tidak ingin itu terjadi dan berusaha untuk menekan, mengintervensi inflasi itu. Tapi tidak bisa-bisa, Pak. Sehingga petani tidak kesiap-kesiap tiba-tiba naik. Masyarakat tidak kesiap-kesiap tiba-tiba harga beras mahal. Stabil dia, Pak. Itu yang dicari yang benar nih ke. Makanya dia bilang tadi, hitung-hitungan persentase petani dengan masyarakat yang beli kan jauh lebih tinggi yang konsumen, Pak, yang konsumtif namanya. Bapak adalah produsen, Pak. Makanya niki pikiran niki juga harus dikuasai oleh teman-teman petani. Nah, makanya pada saat menjelang lebaran misalnya, kan bawang selalu naik nih, ya, apalagi musim ngaben kayak niki kan naik semua. Maka Tiang berusaha nanti, Pak Kades, coba ini dengan teknologi yang ada, dengan pertanian organik, tanah-tanah mana yang bisa kita plot untuk nanam bawang misalnya. Maka beberapa petak tanah provinsi itu kita tanamin bawang, blus. Kita nanti coba tahan hasilnya itu lewat Perumda atau BUMDes, boleh silakan. Kau ngambil boleh. Maka pada saat harga mau naik, Pak, antem keluarkan itu, operasi pasar namanya.